warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Toto Warsito Channel. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bagaimana cara merawat tanaman kangkung dalam budidaya ikan di dalam ember ya. Tentunya sudah 1-2 bulan misalnya tanaman kangkung ini tentunya perlu diperbarui ya. Artinya mungkin kangkung itu sudah tidak produktif lagi itu di dalam menghasilkan tunasnya ya. Bisa kita lihat ya, contohnya misalnya ini ya. Nah ini coba kita lihat ya, kita buka aja sebenarnya ya. Nah ini seperti ini. Nah tentunya ini kangkung ini sudah tidak terlalu bagus ya, artinya sudah harus diperbaharui. Nah ini kan sudah ada mati begini, meskipun memang muncul juga nanti tunas-tunas, tapi ini sudah kurang bagus ya. Artinya akarnya juga sudah mulai terlalu padat ya. Jadi dalam pemeliharaan berikutnya kita harus segera memperbaharui ini. Nah tentunya untuk membuat atau memperbaharui ini kita harus memiliki stok bibit ya. Nah tentunya untuk mempersiapkan bibit untuk mengganti tanaman kangkung kita, tentunya kita harus mempersiapkan stoknya ya. Dan tentunya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita membuat atau menyemai ya, bibit kangkung dan sebagai persiapan untuk mengganti bibit kangkung kita yang sudah kurang bagus ya. Nah tentunya kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas ya. Nah ini saya sudah menyiapkan. Nah ini karung bekas beras ya. Nah, kita bisa gunakan nanti untuk bahan media semainya ya. Nah ini medianya ada tanah ya, tanah, kemudian sekam, juga pupuk kandang seperti biasa aja lah. Nah ini kemudian nanti kita siapkan juga bibit kangkung ya. Ini bibit kangkung, ini bijinya ya, ini biji kangkung ini. Nah, bisa dibeli di pasaran banyak ya. Nah tentunya kita nanti kalau media tanamnya sudah siap, kita tinggal tebar saja di sini ya. Nah tinggal tebar gitu, kita tebar aja di sini. Kemudian kalau sudah ditebar, tinggal ditutup lagi aja dengan tanah. Nah seperti ini. Jangan lupa harus selalu dijaga kelembabannya ya. Nah, disiram dengan air. Lalu kita tunggu nanti sampai tumbuh ya. Ini seperti ini. Dan tentunya kita harus menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, harus sudah siap gitu kan. Sehingga nanti kita stoknya sudah ada ya. Dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya yang sudah tumbuh. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalau sudah berapa bulan gitu ya. Ini, nah tentunya ini stok untuk kita gunakan nanti untuk mengganti kangkung-kangkung kita yang sudah bagus ya. Nah tinggal nanti ini diganti aja, diambil nanti yang tadi. Ini sudah yang sudah kurang bagus, ini tinggal kita ambil saja, kita ganti ya. Nah kemudian caranya nanti ini bibit kangkung yang sudah kita semai ini tinggal dicabut aja ya. Nah, dicabut, tapi harus berhati-hati nyabutnya. Ya,
seperti ini. Oke, 1, 2. Untuk satu pot cukup 5 ya. Ini sudah 4, jadi satu lagi. Nah, ini seperti ini. Tentunya nanti kita harus membersihkan dari tanah ya, dari tanah ini. Jadi kita bersihkan saja. Air, kita siapkan air, lalu kita bersihkan tanahnya ya. Ini. Kalau kita memiliki stok kangkung yang sudah besar ya, tentunya ini tinggal dimasak gitu ya. Ke atasnya, nanti ke bawahnya kita bisa tanam lagi. Nah, kalau sudah bersih, kita tinggal siapkan yang baru ya. Masukkan aja ke sini. Kalaupun kita tidak mau potong, tidak apa-apa sebetulnya ini ya, karena masih kecil misalnya ya. Tinggal arangnya kita masukkan aja sini. Ini ya. Begitu arangnya. Nah, ini. Jadi satu ini cukup 5 ya, 5 pohon, 1 cup. Nah, kemudian nanti kita tinggal perbaharui juga wadahnya ya. Nah, seperti ini sudah selesai, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian kita juga mungkin punya bibit-bibit yang lain ya. Saya ingin tunjukkan juga ini. Di sebelah sini saya punya bibit di sini juga. Nah, ini ya. Jadi kalau kita memiliki stok bibit yang lain, misalnya ini sudah siap dipanen sebetulnya kangkungnya ya. Nah, tinggal diambil aja. Nah, dicabut begini. Nah, ini bibit kangkung yang sudah siap dipindahkan, atau nanti ininya bisa dimasak gitu ya. Seperti ini. Ini sudah cukup 1 pot ya. Jadi nanti ininya ke atasnya kita bisa gunakan untuk yang ininya dimasak ya. Atau kalau misalnya kita tidak akan memasaknya karena misalnya hanya sedikit ya, ini bisa untuk pakan ternak ya, atau untuk ini pakan gurame ya, kita akan buang aja ke sini nih. Ini untuk gurame nih. Nah, begitu. Jadi ininya nanti kita bisa gunakan untuk mengganti ya. Tadi kita bersihkan dulu. Ini bersihkan. Nah, kalau yang ini dibuka saja ya, dibuka saja, arangnya dibuka, diganti. Nah, ini sudah perkembangannya sudah tidak akan bagus ya, yang seperti ini tidak akan bagus nih perkembangannya ya, karena sudah terlalu padat juga ya, sudah terlalu padat. Jadi bisa kita bersihkan. Nah, kalau dianggap ini sudah tidak produktif, misalnya tidak bagus ya, tinggal diambil aja daunnya ya,
kita kasihkan aja ke ikan misalnya ya. Nah ini sudah, kalau ini sudah dianggap kurang produktif ya, kita ganti dengan yang masih bagus tadi ya. Nah, diganti. Kemudian kalau cupnya masih dianggap bagus ya tidak perlu diganti ya. Cuma kalau misalnya ini sudah kurang bagus, mungkin tinggal diganti aja sama yang baru ya. Nah seperti ini, masukkan, lalu kita masukkan yang baru. Masih dianggap bagus ya, tinggal masukkan aja ke sini ya. Nah ini sudah akan, kalau sudah berkarat begini harus diganti nih ya, harus diganti sama yang baru. Nah, ganti dengan yang baru ya. Tinggal kita pasangkan di sini. Kalau mau semuanya diperbaharui juga bisa ya, artinya semua kita ganti misalnya supaya seragam. Tapi kalau misalnya stok bibit kita terbatas, ya yang perlu diganti saja, nggak apa-apa, karena nanti kita akan selalu panen terus gitu ya, selalu panen. Mungkin yang kurang bagusnya kita ganti sebagian ya. Itu ya teknik bagaimana kita mengganti bibit kangkung kita yang sudah harus diperbaiki ya. Selamat mencoba ya, dan terus dirawat tanaman kita agar tetap sehat, tetap subur ya, sehingga menghasilkan sayuran yang baik, yang subur, dan juga nanti indah dipandang ya. Nah ini yang masih subur seperti ini tidak perlu diganti ya, sementara yang sudah mulai kelihatan kurang bagus kita ganti. Oke, demikian, terima kasih ya. Selamat mencoba, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.